Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi dan Rasul memang selalu menarik untuk dibahas. Bagaimana beratnya cobaan dan tugas yang mereka emban untuk menyelamatkan umat manusia. Tak kalah hebat jika dibandingkan dengan cerita superhero buatan manusia. Salah satunya adalah kisah nyata Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan para pengikutnya. Lalu sahabat beriman, seperti apakah kisahnya? Dan mungkinkah Nabi Ibrahim bisa selamat? Berikut ini, Masya Allah, inilah mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak hangus. Nabi Ibrahim memiliki tugas berat. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri Mausul. Sebagai seorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan juga kafir. Untuk itulah, sejak awal kelahirannya pada masa itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun ditugaskan untuk menghilangkan kesesatan, kebatilan, serta membawa ajaran tauhid beriman kepada Allah Ta'ala. Sejak kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaganya dengan memberi petunjuk tentang kebenaran. Hal itu tercantum dalam firman Allah, dan sebenarnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan kami melihat keadaannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 51. Berbagai cobaan dari beliau ketika di dalam perut sampai beliau tumbuh dan besar di pengasingan di dalam hutan. Allah telah menunjukkan kuasanya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok lelaki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di tengah hutan. Sampai akhirnya dirinya kembali ke tengah masyarakat dan melihat semua orang seperti gila pada patung. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi patung berhala, termasuk di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat patung berhala. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai keberadaan Allah Ta'ala selama ini, serta mengajak semua orang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Nabi Ibrahim mempermalukan Raja Namrud. Paham bahwa berhala bukanlah Tuhan yang layak disembah, Nabi Ibrahim dengan kecerdikannya langsung merencanakan sesuatu pada Raja Namrud dan para pengikutnya. Pada suatu hari Raja Namrud melakukan perjalanan keluar kota bersama sebagian besar pengikutnya selang beberapa hari. Wilayah kekuasaan Namrud pun nyaris kosong. Kemudian Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan semua berhala yang ada di wilayah Namrud itu. Semua patung-patung dihancurkan dan hanya menyisakan satu berhala paling besar yang tidak dirusaknya. Kemudian ia pun meletakkan kapak yang dipakai untuk menghancurkan patung-patung lainnya digantungkan di leher berhala tersebut. Setelah beberapa hari Raja Namrud dan para pengikutnya pun kembali dan mengetahui semua berhalanya rusak. Maka Raja Namrud pun menjadi murka. Ia bertanya-tanya siapa yang berani lancang melakukannya. Salah satu pengikutnya yang kebetulan tidak turut pergi bersama Namrud mengadukan bahwa Nabi Ibrahimlah yang melakukannya. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap dan diinterogasi di hadapan Raja Namrud dan pengikutnya, Nabi Ibrahim pun mengelak telah melakukannya. Dengan tenang beliau mengatakan bahwa berhala besar itulah yang melakukan semua itu. Bukankah kapaknya masih digantung di leher berhala tersebut? Raja Namrud dan pengikutnya pun mulai berpikir, mana mungkin patung-patung itu bisa bergerak dan melakukannya? Mendengar hal itu dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, kalau begitu kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa? Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya pun tersadar dan terpikir oleh mereka, Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak apalagi mendatangkan keberkahan untuk mereka. Namun sebagian yang lain sahabat beriman, termasuk Raja Namrud, semakin murka.
Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kemurkaan Raja Namrud dan pengikutnya membuat mereka ingin sekali memberikan hukuman berat untuk Nabi Ibrahim, yaitu dengan membakarnya hidup-hidup. Maka kaumnya pun mengumpulkan banyak kayu bakar, sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar, karena seandainya sakitnya sembuh ia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Api dinyalakan besar sekali dengan kayu sebagai bahan bakarnya. Sementara Nabi diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu itu. Kemudian beliau berdoa seperti apa yang terkandung dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 173. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Atas keimanan dan kepercayaannya terhadap Allah Ta'ala, saat itu juga Allah menunjukkan kuasanya. Nabi Ibrahim diberi mukjizat tidak terbakar dalam panasnya api. Atas izinnya api tersebut menjadi dingin dan Nabi Ibrahim pun selamat. Maka Allah Ta'ala pun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Ada binatang yang turut membantu meniupkan api untuk membantu api semakin besar, yaitu wazak atau sejenis cicak atau tokek. Oleh karena itulah yang menjadikan penyebab mengapa Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh cicak dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan. Jika 2 kali pukul pahalanya berkurang dan seterusnya. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Menyaksikan proses pembakaran itu, Raja Namrud dan para pengikutnya pun tertawa dengan penuh kepuasan. Mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api itu. Namun betapa mereka terkejut ketika setelah api yang mereka nyalakan dahsyat itu padam, Nabi tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sejak saat itu pengikut Namrud pun berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim untuk terus di jalan lurus ke jalan Allah Ta'ala. Terhinanya kematian Raja Namrud. Kuasa Allah yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang besar tak lantas membuat Raja Namrud sadar dan beriman, melainkan justru membuatnya semakin sombong dan tetap menganggap dirinya lah Tuhan semesta alam. Sampai-sampai Allah mengutus malaikat sebanyak 2 kali untuk menyadarkan Raja Namrud, tapi ditolaknya mentah-mentah dan masih menyombongkan dirinya. Hingga pada hari yang telah ditentukan Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga menyerang Raja Namrud dan pengikutnya. Namrud pun mencoba meloloskan diri dan sembunyi di ruang yang khusus. Namun atas kuasa Allah ada seekor nyamuk yang masuk ke hidungnya dan bersemayam di sana. Di persembunyiannya ia pun berusaha mengusir nyamuk itu sekuat tenaga dengan memukul-mukulkan papan ke kepalanya. Banyak tabib dan ahli nujum dipanggil untuk mengobatinya, tapi tak kunjung nyamuk itu keluar dari hidungnya. Kondisi ini pun bertahan lama, sampai ia pun meninggal dalam kondisi mengenaskan. Bukan karena serangan tombak atau hujaman anak panah, melainkan sang diktator itu tewas akibat serangga kecil. Kisah ini pun mengisyaratkan tentang kebesaran Allah. Allah berkuasa membalas keangkuhan manusia yang congkak dan menumbangkannya dengan perkara yang amat sepele. Kekejaman dan kesombongan Raja Namrud dikalahkan hanya oleh seekor nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.